Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Asmul Fauzia, NIM H0711811019. Demi memenuhi tugas UTS kriptografi, saya akan menjelaskan skema kriptografi kunci publik asimetri RSA dan RSA CRT. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi algoritma RSA. RSA adalah algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya sampai sekarang ini. Ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adleman pada tahun 1976. Nama RSA diperoleh dari nama penemunya, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adleman. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Algoritma ini digunakan di SSL atau TLS, kemudian OpenSSL, kemudian web browser yaitu Chrome, Firefox, dan sebagainya, kemudian email, VPN, dan Telegram. Kemudian properti algoritma RSA. Yang pertama, P dan Q bilangan prima itu rahasia. Kemudian N sama dengan P kali Q itu tidak rahasia. Kemudian Theta N sama dengan P dikurang 1 dikali Q dikurang 1, yaitu rahasia. Kemudian E kunci enkripsi, E atau kunci enkripsi itu tidak rahasia. Kemudian syaratnya yaitu PBB, E, dan Theta N harus sama dengan 1. Kemudian D adalah kunci deskripsi, yaitu bersifat rahasia. Kemudian dihitung dari D sama dengan E pangkat min 1, D kongruen E min 1 modulo Theta N. Kemudian M itu plain text bersifat rahasia, dan C itu ciphertext bersifat tidak rahasia. Kemudian penurunan rumus RSA. Prinsip teorema Euler A pangkat Theta N kongruen 1 modulo N. Syaratnya yaitu A harus relatif prima terhadap N. Kemudian Theta N yaitu totien Euler, fungsi yang menentukan berapa banyak dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, sampai N yang relatif prima terhadap N. Mari kita turunkan rumus RSA. Jika N sama dengan PQ adalah bilangan komposit dengan P dan Q prima, maka Theta N sama dengan Theta P dikali Theta Q sama dengan P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Kemudian berikut diturunkan A Theta N kongruen 1 modulo N. Kemudian pangkatkan kedua ruas dengan K. Jadi AK kali Theta N, A pangkat K kali Theta N kongruen 1 pangkat K modulo N. Kemudian begitu seterusnya sampai dapat M K Theta N ditambah 1 kongruen M modulo N. Misalkan E dan D dipilih sedemikian sehingga E dikali D kongruen 1 modulo Theta N, atau E dikali D kongruen K Theta N ditambah 1. Maka M K Theta N tambah 1 kongruen M modulo N. Kemudian E dikali D kongruen M modulo N. Maka M pangkat E pangkat D kongruen M modulo N. Nah, enkripsi di sini yaitu E pangkat enkripsi yaitu M sama dengan C
kongruen M pangkat N modulo M pangkat E modulo N. Kemudian deskripsi DC sama dengan M kongruen C pangkat D modulo N. Kemudian enkripsi dan deskripsi algoritma RSA. Enkripsinya yaitu yang pertama, nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text, yaitu M1, M2, M3 sampai syaratnya yaitu 0, kecil dari MI dan kecil dari N kurang 1. Kemudian yang kedua, hitung blok ciphertext CI untuk blok plain text PI dengan persamaan CI sama dengan M EI modulo N, yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Kemudian deskripsi. Proses deskripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan MI sama dengan CI D modulo N, yang dalam hal ini D adalah kunci privat. Kemudian kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang dalam hal ini N sama dengan A dikali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka theta N sama dengan A dikurang 1 dikali B dikurang 1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dari persamaan ED kongruen 1 modulo theta N. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan A dikali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Maka dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Kemudian kelemahan RSA. RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetris seperti DES dan AES. Kemudian dalam praktek, RSA tidak digunakan untuk menenkripsi pesan, tetapi menenkripsi kunci simetri atau kunci sesi dengan kunci publik penerima pesan. Kemudian pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES atau AES. Kelemahan berikutnya itu pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan. Penerima mendeskripsi kunci simetri dengan kunci privatnya, lalu mendeskripsikan pesan dengan kunci simetri tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu algoritma RSA CRT. Definisi. CRT merupakan suatu teori matematis yang berfungsi untuk membantu menyederhanakan eksponensiasi modular yang berukuran besar. CRT atau Chinese Remainder Theorem adalah suatu teori matematis yang digunakan untuk mengkonversi eksponensiasi modular yang berukuran besar menjadi eksponensiasi modular yang relatif lebih kecil. Teori ini kerap digunakan sebagai salah satu solusi dari permasalahan yang ditemukan saat operasi sebuah algoritma yang membutuhkan penyederhanaan eksponensial modular seperti pada algoritma RSA. Seperti algoritma lainnya, algoritma RSA memiliki kekurangan, yaitu sulitnya melakukan proses deskripsi pada algoritma ini, yang disebabkan nilai eksponensiasi pada proses deskripsi relatif sangat besar. Maksudnya adalah, pada proses deskripsi RSA biasanya menggunakan pangkat besar, jadi digunakan CRT untuk membagi-bagikan pangkat besar tersebut menjadi faktor-faktor kecil, sehingga operasi perpangkatan yang besar bisa dioperasikan dengan nilai-nilai kecil. Kemudian teorema 1 yaitu Chinese Remainder Theorem.
Misal M1, M2 hingga Mn adalah bilangan bulat positif. Sedemikian sehingga FPB, MI, dan MJ sama dengan 1. Untuk I tidak boleh sama dengan J. Maka sistem kongruen lancar yaitu X kongruen AK modulo MK mempunyai sebuah solusi unik modulo M sama dengan M1 dikali M2 hingga dikali Mn. Kemudian pembangkitan kunci RSA CRT. Yang pertama, ambil nilai prima acak P sama dengan 137 dan misal P sama dengan 137 dan Q sama dengan 131. Kemudian dihitung nilai N sama dengan P dikali Q. Maka 137 dikali 131 yaitu 17.947. Kemudian hitung nilai N sama dengan P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Hasilnya 17.680. Kemudian memilih E yang relatif prima terhadap M dengan rumus GCD E dan N sama dengan 1. Misalnya E sama dengan 3. Menentukan nilai D dengan rumus E kali D modulo N sama dengan 1 sama dengan 3 dikali 11.787 modulo 17.680 sama dengan 1. Maka nilai D sama dengan 11.787. Kemudian menentukan nilai DP sama dengan E pangkat min 1 modulo P dikurang 1 sama dengan D modulo P dikurang 1. Maka DP sama dengan 91. Kemudian menentukan nilai DQ sama dengan E pangkat min 1 modulo Q dikurang 1 sama dengan D modulo Q dikurang 1, yaitu DQ sama dengan 87. Kemudian menghitung nilai QLNF sama dengan Q pangkat min 1 modulo P dikali QLNF sama dengan 114. Kemudian menentukan kunci publik dan kunci privat. K publik sama dengan E dan N sama dengan 3 dan 17.947. Kemudian K privat sama dengan DP, DQ, KLNF, P dan Q sama dengan 91, 87, 114, 137, dan 131. Kemudian enkripsi dan deskripsi algoritma RSA CRT. Enkripsi. Contoh pesan yang dienkripsi adalah M sama dengan 1562, maka C sama dengan ME modulo N, di mana M-nya itu 1562, E-nya itu 3 modulo 17.947, maka hasilnya 8.825. Kemudian deskripsi. M sama dengan CD modulo N. Untuk menghitung M sama dengan 8.825 pangkat 11.787 modulo 17.947, maka sangat sulit mencari nilai pemangkatan C, sehingga diperlakukan CRT untuk mendeskripsinya. Yang pertama, menentukan nilai M1. Maka M1 sama dengan C pangkat DP modulo P. Masukkan nilai D, masukkan nilai P. Untuk memangkatkan nilai besar ini dipakai CRT dengan membagi-bagi nilai pemangkatannya. Maka M1 sama dengan 55. Kemudian menentukan nilai M2. M2 sama dengan C pangkat DQ modulo Q. Masukkan nilai M, C, D, dan Q. Untuk meningkatkan nilai besar ini dipakai CRT dengan membagi-bagi nilai pemangkatannya. Maka M1 sama dengan M2 sama dengan 121. Kemudian menentukan nilai H sama dengan KLNF
M1 dikurang M2 modulo P, kemudian disubstitusi nilainya, kemudian menghitung hasil deskripsi, yaitu M sama dengan M2 ditambah H dikali I, maka hasilnya 1562. Kemudian kita masuk autentikasi dengan RSA. Diberikan suatu pesan X, sebuah digital signature ditambahkan ke pesan tersebut. Hanya orang yang mengirim pesan yang dapat membuat signature yang sah. Kemudian pembuatan signature. Untuk menandai dokumen, pengirim dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, buat pesan yang akan dikirim, kemudian representasikan pesan ini sebagai integer M antara 0 dan N dikurang 1, kemudian gunakan kunci rahasia N dan D untuk menghitung signature S sama dengan M pangkat D modulo N. Kemudian kirim signature S ini kepada penerima. Kemudian verifikasi signature. Untuk verifikasi signature, penerima dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, gunakan kunci publik si pengirim N dan E untuk menghitung integer. Kemudian pisahkan isi pesan dari integer ini. Secara terpisah, hitung isi pesan dari informasi yang telah ditandai. Kemudian jika kedua isi pesan sama atau identik, maka signature valid. Kemudian implementasi algoritma RSA CRT. Yang pertama, RSA terbagi 3, yaitu pembangkitan kunci, enkripsi, dan deskripsi. Langkah pertama, terlebih dahulu di metode ini dicek apakah nilai P dan Q adalah bilangan prima atau bukan. Jika N bisa dibagi 2 sama dengan 0, jika dibagi 3 sama dengan 0 atau kurang dari 1, maka return false atau bukan bilangan prima. Jika N lebih kecil dari 3, maka return true, yaitu merupakan bilangan prima. Kemudian dicek dari 5 sampai akar N, kemudian dimodulokan 1. Apabila sama dengan 0, maka bukan bilangan prima. Apabila memenuhi semua, maka return true atau kembalikan true, maka bilangan prima. Kemudian langkah kedua yaitu nilai private key di set ke 1, kemudian dikaitkan dengan nilai E lalu dimodulokan dengan totien. Jika nilainya sama dengan 1, maka itu adalah kunci private-nya, dan jika nilainya tidak sama dengan 1, maka nilai private key di plus 1, maka nilai private key di plus 1. Jadi dia akan berulang terus sampai dapat nilai H sama dengan 1. Kemudian langkah ketiga, proses pembangkitan kunci. Input nilai P dan Q, setelah itu dicek apakah P dan Q merupakan bilangan prima. Jika P dan Q bukan bilangan prima, maka programnya akan berhenti. Apabila P dan Q bilangan prima, kemudian akan dilanjutkan dengan perhitungan N sama dengan P dikali Q, kemudian hitung nilai totien sama dengan P dikurang 1 kali Q dikurang 1. Setelah itu diinput nilai kunci publik yaitu E, hitung nilai faktor persekutuan terbesar E dengan nilai totien. Misal FPB nilai E dan totien sama dengan 1, maka bisa dihitung kunci private-nya. Tapi jika nilainya tidak sama dengan 1, maka program akan berhenti. Kemudian hitung nilai D kunci private. Kemudian hitung nilai DP, DQ, lalu hitung di inverse. Kemudian langkah keempat yaitu, jadi setelah didapat key inverse, DP dan DQ, maka ditampilkan kunci publik sama dengan E dan N. Sedangkan kunci private-nya sama dengan DP, DQ, key inverse, P dan Q. Lanjut kita enkripsi operasinya, kirim parameter E dan N dan pesannya. Jadi lakukan perulangan dari 0 sampai E. Kemudian result atau set ke 1,
kemudian kalikan dengan pesan lalu dimodulokan dengan N yang digunakan sebanyak E kali. Kemudian langkah ke 5. Metode deskripsi hasilnya diset ke 1, kemudian dihitung apakah M1 dan M2, kemudian dihitung M1 dan M2. Lakukan perulangan looping dari 0 sampai DP. Dilakukan perhitungan perpangkatan kemudian dimodulokan. Untuk M1 dan lakukan perulangan looping dari 0 sampai DQ untuk M2. Kemudian hitung nilai H sama dengan Q inverse dikalikan dengan M1 sampai M2 dimodulokan dengan P. Hasilnya M2 ditambah H dikali I. Langkah ke 7 yaitu metode deskripsi. Langkah ke-7 yaitu metode deskripsi hasilnya diset ke 1. Kemudian hitung M1 dan M2. Lakukan perulangan looping dari 0 sampai DP. Dilakukan perhitungan perpangkatan kemudian dimodulokan untuk M1 dan lakukan perulangan looping dari 0 sampai DQ untuk M2. Kemudian hitung nilai H sama dengan Q inverse dikalikan dengan M1 dikurang M1 sampai M2 lalu dimodulokan dengan P. Hasilnya M2 ditambah H dikali Q. Kemudian langkah ke-8 misal dienkripsi. Nilai P sama dengan 131, Q sama dengan 131, nilai P sama dengan 137 dan E sama dengan 3. Maka didapat nilai kunci publiknya E sama dengan 3, N sama dengan 17.947, dan kunci privatnya 5 buah angka, yaitu DP sama dengan 91, DQ 87, Q inverse 114, P sama dengan 137, dan Q sama dengan 131. Kemudian langkah ke-9 dilakukan enkripsi pesan 1562 dengan operasi mengirim EN dan pesannya. Kemudian langkah ke-10 dilakukan deskripsi dengan DP sama dengan 91, DQ sama dengan 87, dan seterusnya, dan pesan yang ingin dideskripsi yaitu 8825. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.